Perkenalkan, nama saya Alfian Putra Kerenting dengan NIM 2314201078. Di sini saya akan membuat tugas agama Kristen yang berkaitan dengan UAS dengan judul Bayi Tabung dalam Pandangan Agama Kristen. Pengertian bayi tabung. Penemuan bayi tabung dipelopori sejumlah dokter Inggris. Bayi tabung pertama lahir ke dunia ialah Louise Brown. Ia lahir di Manchester, Inggris, 25 Juli 1978 atas pertolongan Dr. Robert G. Edwardson, Patrick C. Steptoe. Sejak itu, klinik untuk bayi tabung berkembang pesat. Proses bayi tabung. Pertama, persiapan mental diwajibkan bagi pasangan lewat konseling yang diberikan oleh pekerja sosial yang disediakan oleh rumah sakit. Kedua, perkembangan hormon yang terkontrol dimulai sesaat setelah mendapatkan mens, tepatnya pada hari kedua lewat suntikan yang diberikan setiap hari selama kurang lebih 3 minggu sampai mencapai ukuran telur yang diharapkan. Ketiga, tahap pematangan telur melalui injeksi obat hormon 1 hari sebelum sel telur yang matang dikeluarkan. Keempat, tahap proses pembuahan sel telur dengan sperma menjadi embrio dilakukan oleh embriologis di rumah sakit. Yang kelima, agar embrio dalam rahim dapat bertahan dan berkembang dengan baik, maka saya harus mengalami suntikan hormon setiap hari selama 17 hari. Dampak negatif dan dampak positif bayi tabung. Dampak positif. Anak adalah dambaan setiap pasangan suami istri. Tapi faktanya tak semua pasutri dapat dengan mudah memperoleh keturunan. Data menunjukkan 11-15% pasutri usia subur mengalami kesulitan untuk memperoleh keturunan, baik karena kurang subur atau tidak subur. Dampak negatif. Pada program bayi tabung, proses pembuahan terjadi secara tidak alami. Artinya, proses pembuahan dilakukan secara buatan. Metode pembuahan buatan ini tidak menutup kemungkinan menimbulkan risiko adanya dugaan cacat bawaan sebagai dampak bayi tabung maupun pembuahan buatan lain dengan metode intracitoplasma telah mendorong Prof. Pandangan agama Kristen pada bayi tabung. Melanggar hukum ke-6, jangan membunuh. Masalah utama di dalam bayi tabung dari perspektif Kristen adalah hubungan dengan embrio-embrio yang terbuang sebagai besar metode-metode dalam teknologi reproduksi memaksa untuk mengorbankan banyak embrio guna mendapatkan satu embrio yang lebih unggul dan dapat bertahan hidup. Alkitab berkata dengan jelas bahwa kita tidak berdaulat atas hidup kita sendiri. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Selain itu juga, Allah berkata kepada Musa, "Akulah yang mematikan dan akulah yang menghidupkan." Allah yang menciptakan kehidupan
dan Dia sendirilah yang menopangnya. Karena itu kita tidak mempunyai hak untuk mengambil hidup yang tidak bersalah. Segala sesuatu dalam hidup ini adalah atas kuasa Tuhan. Itulah dan sekian materi di saat ini. Terima kasih.